Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Kita tawasul dulu yang dikhususkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Syekh Abdul Qadir Jailani, Kiai Haji Hashim Asy'ari, almarhum almarhumah guru-guru MI Islamiyah yang telah mendahului kita, semua guru dan siswa-siswi MI Islamiyah beserta keluarga di rumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik ya. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan. Yuk klik tombol di bawah ini untuk masuk ke materi ya. Kita klik tombolnya. Selamat datang. Hari ini kita akan memulai pembelajaran. Tujuan pembelajaran, dengan kegiatan mengamati video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Kita masuk ke materi ya. Karakteristik geografis Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, ini gambar apa? Ada gunung ya, terus apa lagi? Oh, ada pohon-pohon. Baik. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya, semua itu harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Nah, amatilah peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, ini ada peta. Nah, ini peta persebaran suku-suku bangsa di Indonesia ya anak-anak ya. Wilayah Indonesia sangat luas dan berupa kepulauan. Hal itu mengakibatkan keberagaman penduduk. Salah satunya adalah keberagaman suku. Nah, waktu kelas 4 kalian sudah mempelajari tentang keberagaman suku kan? Banyak sekali suku-suku yang ada Indonesia. Nah, itu disebut keberagaman suku, seperti itu. Selain keberagaman suku bangsa, Indonesia juga dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut oleh masyarakat, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Nah, sekarang lanjut ke ketampakan alam ya. Ketampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Ketampakan alam Indonesia terdiri atas wilayah daratan dan wilayah perairan. Wilayah daratan tidaklah rata. Berikut penjelasan masing-masing bentuk ketampakan alam. Nah, ini gambar apa anak-anak? Iya,
Betul, ini adalah pegunungan. Jadi yang akan kita pelajari ketampakan alam yang pertama adalah pegunungan. Nah, rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain serta mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan air laut. Nah, ketampakan yang kedua adalah ini gambar apa? Betul, ini adalah dataran tinggi ya. Dataran tinggi itu adalah daratan yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Nah, tanah di dataran tinggi ini umumnya subur anak-anak, sehingga cocok dijadikan lahan perkebunan. Nah, selanjutnya ini gambar apa? Betul, ini adalah dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut ya. Nah, ketampakan alam yang selanjutnya ini gambar apa anak-anak? Betul, ini adalah pantai. Pantai itu wilayah perbatasan antara daratan dan perairan. Nah, selain itu ada laut ya. Laut itu kumpulan air asin yang menggenangi sebagian besar permukaan bumi dan memisahkan daratan menjadi beberapa pulau dan benua. Coba kira-kira ketampakan alam yang selanjutnya apa? Nah, ini gambar apa? Betul, ini adalah teluk ya. Teluk itu adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Jadi tahu bedanya kan antara pantai, laut, dan teluk. Harus dipahami ya. Lanjut. Ini ketampakan selanjutnya apa ini? Ini gambar apa? Sungai. Bagus. Sungai itu aliran yang besar yang berada di wilayah daratan ya. Ini ketampakan alam selanjutnya apa ini? Nah, ini adalah danau ya. Danau itu genangan air yang sangat luas yang dikelilingi oleh daratan. Begitu. Nah, kita sudah tahu kan macam-macam ketampakan alam yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk iklim di Indonesia. Apa itu iklim? Nah, iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Nah, iklim dipengaruhi karena letak dan keadaan alam sekitar. Indonesia secara astronomis ada di sekitar khatulistiwa. Banyak dapat sinar matahari, maka disebut beriklim tropis. Selain itu, keadaan Indonesia banyak lautan, maka mengalami iklim laut juga atau iklim berdasarkan keadaan alam sekitar. Indonesia juga dilalui angin musim yang berganti 6 bulan sekali. Jadi ada iklim musim juga. Kalau secara letak astronomis beriklim tropis, secara keadaan alam beriklim laut dan musim atau secara fisik. Kalau tadi kita sudah belajar tentang iklim, kita akan belajar keanekaragaman flora di Indonesia. Flora itu apa, anak-anak? Betul, flora itu adalah tumbuhan yang tumbuh di Indonesia dipengaruhi oleh iklim, letak ketinggian tempat, dan kesuburan tanah. Ketinggian tempat daratan di Indonesia cukup beragam. Nah, keanekaragaman flora di Indonesia berdasarkan letak ketinggiannya. Nah, yang pertama, kalau di bawah ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, itu tanamannya ada padi, jagung, dan berbagai jenis tanaman palawija. Nah, yang kedua, ketinggian 700 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut, itu ada teh, kopi, kina, dan sayur-sayuran. Yang ketiga, ketinggian 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan air laut, ada cemara dan mahoni. Yang keempat, ketinggian 2500 meter permukaan air laut, tanamannya ada semak dan lumut. Nah, kalau tadi berdasarkan letak ketinggian, sekarang berdasarkan jenis tanaman. Nah, nama hutannya bakau ya. Lokasinya ada di pesisir pantai Pulau Papua, Kalimantan, timur Pulau Sumatera. Hutan musim ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Sabana ada di Jawa Timur dan Kepulauan Nusa Tenggara. Hutan hujan tropis ada di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua.
Kalau hutan rawa ada di pantai timur Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Nah, persebaran flora di Indonesia dikelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian Barat, Indonesia bagian Tengah, dan Indonesia bagian Timur. Nah, sekarang kita belajar satu-satu dulu ya. Kita belajar yang Indonesia bagian Barat. Nah, kalau di Indonesia Barat ini ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Pulau Jawa. Contohnya ada Rafflesia, beringin raksasa, akasia, rotan, jati, dan kayu samin. Nah, ini Butria punya gambar. Ini gambar flora apa anak-anak? Ada yang sudah tahu? Oh, sudah ada yang tahu apa kira-kira? Betul, ini adalah Rafflesia ya. Rafflesia merupakan flora khas Indonesia bagian barat. Nah, sekarang Indonesia bagian tengah. Nah, Indonesia bagian tengah ini ada di Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah ini memiliki hutan musim dengan ciri ketinggian pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis. Saat musim kemarau, pohon menggugurkan daunnya, dan saat musim penghujan, pohon-pohon mulai bertunas. Contoh flora yang terdapat di wilayah ini ada cendana, anggrek putih, sagu, kayu putih, dan kemiri. Nah, ini kira-kira gambar apa anak-anak? Betul, ada pohon cendana. Nah, pohon cendana ini banyak terdapat di Nusa Tenggara ya. Lanjut, Indonesia bagian timur. Nah, Indonesia bagian timur ini ada di Pulau Papua serta pulau-pulau kecil yang terdapat di sekitarnya. Contohnya ada tumbuhan bakau, sagu, dan anggrek. Nah, kira-kira ini ya sudah muncul. Ini adalah pohon tumbuhan bakau yang ada di Papua. Kalau tadi kita sudah belajar keanekaragaman flora, sekarang kita akan belajar keanekaragaman fauna di Indonesia. Fauna itu apa? Kalau flora tadi tumbuhan, berarti fauna? Betul, fauna itu adalah hewan ya. Hewan di Indonesia sangat beraneka ragam. Keanekaragaman dan perbedaan fauna dipengaruhi oleh keadaan alam, gerakan hewan, dan rintangan alam ya. Persebaran flora ini, nah, keanekaragaman fauna di Indonesia ini ada fauna tipe asiatis, ada fauna tipe peralihan, dan fauna tipe australis. Nah, kalau sekarang kita belajar fauna tipe asiatis dulu ya. Ini berada di wilayah bagian barat, meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Madura, dan Kalimantan. Contohnya ada gajah, badak Jawa, badak Sumatera, dan banteng. Nah, sekarang fauna tipe peralihan ada di Sulawesi, NTB, NTT, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Contohnya anoa, komodo, kerbau liar, dan burung maleo. Fauna tipe australis ini ada di bagian timur wilayah Indonesia, meliputi Maluku Utara dan Papua, seperti kuskus, rusa, kanguru pohon, cendrawasih, dan burung kakatua. Nah, ini gambar apa kira-kira? Ini fauna apa, Nak? Bagus, ini adalah gajah Sumatera, adalah salah satu contoh hewan tipe asiatis ya. Kalau ini gambar apa ini? Burung ya. Burung apa? Ada yang tahu burung apa? Burung maleo ya, betul. Burung maleo merupakan contoh hewan tipe peralihan. Nah, kalau ini fauna apa? Apa kira-kira? Ya, ini adalah kuskus. Kuskus merupakan contoh hewan tipe australis. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita tundukkan kepala dan diangkat tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr
Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.